Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping meninggalkan ruang bawah tanah, dan pemimpin sekte lama tidak bertanya tentang Chen Ping yang melepaskan Gu Tianchao. Bagaimanapun, Chen Ping adalah pemimpin sekte Xian sekarang, dan Chen Ping memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Chen Pingyuan awalnya berencana untuk kembali ke kota Huhuang setelah mempelajari seni fusi api pamungkas. Tapi sekarang Gu Tianchao terlibat, sepertinya itu akan ditunda beberapa hari lagi. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan giok darah dari sekte Liang Yi, ada baiknya Anda tinggal sendiri selama beberapa hari. Ada hal lain, yaitu Chen Ping terobsesi dengan Zuling. Jika dia pergi sebelum dia tertidur, Chen Ping akan sedikit enggan. Selain itu, Chen Ping juga memperbaiki sekte Xian untuk mencegah hal seperti Huo Yuanting terjadi lagi. Dan kekacauan yang ditinggalkan Huo Yuanting juga harus dibersihkan. Meskipun orang-orang ini menyatakan penyerahan mereka dan tetap tinggal di sekte Xian, ada juga banyak orang dengan niat jahat di antara mereka. Terutama murid diaken seperti Liu Xitong, yang sama sekali tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan, dan bahkan telah mempermalukan sekte Xian. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus dihukum dan tanggung jawabnya dikurangi. Bagaimanapun, Huo Yuanting telah mengelola sekte Xian untuk sementara waktu, dan ada banyak penjahat yang mengikuti sekte Yan dan tidak dapat digunakan kembali lagi. Chen Ping mengikuti pemimpin sekte lama dan meminta nasihat sambil melakukan koreksi, yang mengakibatkan sekte Xian mengalami perubahan besar hanya dalam beberapa hari. Ini semua dilihat oleh master sekte lama, dan dia bahagia di dalam hatinya. Zuling, sebaliknya, menemani Chen Ping setiap hari dan sangat mendukung Chen Ping. Jika orang lain menjadi penguasa sekte ini, Zuling akan merasa berkonflik dan menentang di dalam hatinya. Tapi Chen Pingdang dan Zuling sangat bahagia. Saya sudah lama menganggap Chen Ping sebagai laki-laki saya. Hanya saja Chen Ping tidak mengambil inisiatif, dan Zuling merasa malu untuk mengambil langkah terakhir. Putri, sudah beberapa hari, apakah kamu dan Chen Ping belum memasak nasinya? Master sekte lama menjadi sedikit cemas dan bertanya pada Zuling. Ayah, jika Chen Ping tidak mengambil inisiatif, aku, seorang gadis, tidak dapat mengambil inisiatif. Batang, Zuling tersipu malu dan berkata, Nak, apa jadinya jika kamu mengambil inisiatif? Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Diambil. Petik 2. Hari ini, berinisiatiflah untuk pergi ke kamar Chen Ping. Hanya kamu yang akan memasak nasi. Saya merasa lega. Petik 2. Pemimpin sekte lama mendesak Zuling. Zuling mengangguk, sepertinya dia hanya bisa mengambil inisiatif. Di malam hari, ketika Chen Ping sedang berbaring di tempat tidur dan perlahan hendak tertidur, dia mendengar pintu terbuka. Dia didorong dengan lembut. Chen Ping tahu siapa orang itu tanpa melihatnya, jadi dia terus berpura-pura tertidur. Zuling berjalan menuju tempat tidur Chen Ping dan terlihat kecewa saat melihat Chen Ping tertidur. Setelah ragu-ragu, Zuling melepas pakaiannya dan perlahan berbaring. Tapi saat dia berbaring di tempat tidur, Chen Ping tiba-tiba berbalik. Zuling terkejut, kamu belum tidur. Kak, tanpamu, bagaimana aku bisa tidur? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mencium Zuling. Tiba-tiba, seperti angin musim semi yang datang dalam semalam, ribuan pohon pir bermekaran. Malam ini, Chen Ping sangat senang. Tapi saya tidak tahu berapa banyak pria yang tidak bisa tidur di malam hari. Dewi di hatiku sudah tidak ada lagi. Di bawah asuhan Chen Ping, Zuling menjadi lebih menawan. Namun sehari setelah Chen Ping tidur dengan Zuling, Chen Ping menerima slip pesan dari Jiyun. Baru kemudian Chen Ping mengetahui bahwa Hu Huangcheng sebenarnya telah menghancurkan keluarga Feng, tetapi untungnya Huo Feng dan yang lainnya baik-baik saja dan melarikan diri ke wilayah barat. Jika tidak,
Chen Ping akan segera kembali ke Hu Huangcheng. Namun meski begitu, Chen Ping tidak berniat melepaskan keluarga Feng. Keluarga Feng ini masih menjadi anjing dan pion dari aliansi penyegel iblis. Chen Ping hanya mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Feng dan mengalahkan aliansi penyegel iblis. Sekarang Chen Ping telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 6, dia tidak takut sama sekali bahkan jika dia bertemu dengan biksu Mahayana tingkat pertama. Namun, prioritas utama Chen Ping adalah menemukan sumber daya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda tidak perlu dikejar oleh Demon Ceiling Alliance. Pada saat itu, Anda dapat menginjak-injak Demon Ceiling Alliance di bawah kaki Anda dan memperlakukan mereka sebagai semut. Sekarang Chen Ping telah sepenuhnya mengendalikan Sekte Xian. Jika dia mendorong Gu Tianchao ke posisi pemimpin Sekte Liangyi, Chen Ping yakin bahwa Sekte Liangyi juga akan dimanfaatkan olehnya. Selain itu, ada keluarga Ji di Zhongyu yang dapat membantu. Chen Ping dan orang-orang ini seharusnya tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan keluarga Feng. Chen Ping tidak bisa melarikan diri begitu saja. Jika perlu, dia juga perlu memamerkan keahliannya. Hanya kekuatanmu sendiri yang bisa melakukannya. Pada malam hari, Chen Ping menerima pemberitahuan dari Gu Tianchao dan memberitahunya. Chen Ping pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut Gu Tianchao akan berbohong padanya dan melakukan penyergapan. Karena Gu Tianchao tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Jadi orang pintar tidak akan pernah melakukan ini. Chen Ping menjaga tempat yang diberikan oleh Tianchao dan tiba di sebuah bukit yang jaraknya ribuan mil dari gerbang Xian. Lingkungan di gunung sangat bagus dibandingkan dengan gurun panas di gerbang Xian, saya tidak tahu seberapa baik lingkungannya. Ketika Chen Ping tiba, Gu Tianchao sudah menunggunya. Saya telah menguji pola ilahi leluhur, dan dia tidak mau melihat orang luar. Sekarang jika Anda ingin bertemu dengan leluhur Shen Wen, hanya ada satu cara, yaitu dengan berpura-pura bergabung dengan Sekte Liangyi kami. Saya bisa menjadi pemandu Anda. Dengan keterampilan formasi Anda, sudah lebih dari cukup bagi Anda untuk bergabung dengan Sekte Liangyi kami. Kamu dapat terus menggunakan metode yang kamu gunakan di Sekte Xian untuk membantuku memenangkan posisi pemimpin Sekte di Sekte Liangyi. Kata Gu Tianchao, izinkan aku bergabung dengan Liangyi Menmu. Apakah aku tidak akan ketahuan? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, orang-orang di Sekte Liangyi semuanya adalah ahli formasi. Jika Anda ingin mengubah aura dan penampilan Anda, sangat sulit untuk menipu orang-orang ini. Jangan khawatir, tidak ada yang berani macam-macam dengan orang yang kubawa. Aku masih punya hak untuk berbicara dalam bahasa Liangyi Men. Gu Tianchao sangat percaya diri. Lalu kenapa kamu masih bersikeras menjadi ketua sekte ini? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuan, hanya pemimpin sekte pada saat itu yang memiliki hak untuk memadatkan pola dewa dan mendistribusikan giok darah. Petik 2. Meskipun saya dapat memobilisasi siapapun di Sekte Liangyi sekarang, saya tidak dapat membuat keputusan akhir mengenai alokasi sumber daya. Gu Tianchao menjelaskan, Chen Ping tahu bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sumber daya, dan sumber daya adalah yang paling penting di dunia surga dan manusia. Bahkan jika Anda dapat memimpin ribuan pasukan, lebih baik memiliki sumber daya yang besar. Chen Ping mengangguk. Melihat janji Chen Ping, Gu Tianchao berkata dengan rasa ingin tahu, kamu segera menyetujuiku. Bukankah kamu takut aku akan menipumu untuk pergi ke gerbang Liangyi dan kemudian menangkapmu secara langsung dan mengirimmu ke aliansi penyegel iblis? Sekarang Gu Tianchao mengetahui identitas Chen Ping masih berani setuju, yang membuat Gu Tianchao sedikit aneh. Hahaha, kamu orang pintar, aku yakin kamu tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, saya sangat yakin bahwa jika Anda mencoba menangkap saya akan membunuh Anda semua. Chen Ping tertawa, matanya penuh percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Chen Ping, Gu Tianchao hanya bisa tersenyum pahit.
Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Chen Ping mengalahkan Huo Dong dan menggunakan jiwa iblis di tubuhnya untuk mengalahkan Wei Tianya, pemimpin dari Sekte Meringis. Ia pun langsung menginjak kaki Huo Yuanting, agar Huo Yuanting tidak berani melakukan kesalahan. Dengan kekuatan seperti ini, jika memang harus berjuang keras, Sekte Liangyi mereka belum tentu bisa menangkap Chen Ping, apalagi dengan kekuatan teknik formasi Chen Ping. Memikirkan kembali saat kandang pemurni darahnya dibobol oleh Chen Ping, Gu Tianchao benar-benar ketakutan. Yang saya butuhkan adalah posisi pemimpin sekte. Adapun pemujaan aliansi iblis selama 100 tahun, saya tidak tertarik. Anda dan saya sama-sama orang pintar. Kita tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita inginkan. Jika Anda bersikeras melakukan hal-hal di luar kemampuan Anda, hasilnya akan seperti Huo Yuanting dan putranya, yang tidak mendapatkan apa-apa. Kata Gu Tianchao sambil tersenyum. Mendengarkan kata-kata Gu Tianchao, Chen Ping sedikit terkesan. Orang ini tidak hanya pintar, tapi dia juga puas dan tahu apa yang bisa dia dapatkan. Anda dapat memperjuangkan posisi pemimpin Sekte Liangyi, tetapi Gu Tianchao tidak menginginkan percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ayo pergi. Chen Ping berencana mengikuti Gu Tianchao ke Liangyi Men. Tapi begitu Chen Ping selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Chen Ping terkejut, dia masih yakin bahwa Gu Tianchao tidak berani menipunya, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Chen Ping melebar, membuat Gu Tianchao terlihat bingung. Pikiran itu muncul begitu cepat. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Chen Ping melebar, membuat Gu Tianchao terlihat bingung. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini adalah... Mata Gu Tianchao juga terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya dengan cepat mengenai Gu Tianchao. Gu Tianchao memutar matanya dan pingsan. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia awalnya mengira itu adalah formasi yang dibuat oleh Gu Tianchao untuk mengincarnya. Namun, formasi ini langsung menuju Gu Tianchao, yang membuat Chen Ping sedikit bingung. Siapa yang memiliki kemampuan untuk keluar? Chen Ping sebenarnya sangat panik saat ini. Pihak lain diam-diam berada di atas mereka. Buat lingkaran sihir dan buat mereka tidak sadar. Yang lebih menakutkan lagi adalah Chen Ping bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Saat berbicara, sebuah mata mulai muncul di dahi Chen Ping, dan mata Tianming menyelimuti sekeliling. Chen Ping ingin melihat metode apa yang digunakan pihak lain untuk mencegah mereka melihatnya. Ini seharusnya bukan teknik tembus pandang yang sederhana. Jika itu adalah teknik tembus pandang, tidak ada cara untuk menyembunyikan nafas tubuh. Itu juga bisa dideteksi melalui nafas. Gaib hanya bisa menipu penglihatan, tapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari persepsi kesadaran spiritual. Karena dia tidak menyalakannya, Chen Ping tiba-tiba menemukan suatu bentuk di atas kepalanya. Rune aneh itu mengambang, dan Chen Ping berjuang untuk menangkapnya. Dan kemudian api surgawi menyala, mengubah budaya rune menjadi abu. Namun saat Chen Ping merasa aneh. Pada saat itu, setelah rune berubah menjadi abu, abu tersebut perlahan jatuh dan berubah menjadi rune lagi. Semangat kuat Chen Ping barusan sia-sia. Dia tidak membakar rune itu sama sekali. Chen Ping mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. Pada saat yang sama, api tertinggi muncul dari telapak tangannya dan langsung meledak. Area beberapa kaki di depannya dipenuhi dengan api tertinggi. Setelah penggabungan Ultimate Fire Chen Ping menjadi jauh lebih kuat. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa membakar satu pun rune. Ini sangat aneh. Saat menggunakan api pamungkas, Chen Ping juga meningkatkan kewaspadaannya. Kamu sayang kecil, kamu ingin membakarku sampai mati. Saat suara lama terdengar, semua api di sekitarnya padam. Seorang lelaki tua dengan sedikit bungkuk muncul. Lelaki tua itu terbungkus pakaian oranye,
dan pakaian itu ditutupi dengan tanda-tanda berbagai bentuk. "Siapa kamu?" Ketika Chen Ping melihat lelaki tua itu, dia langsung bertanya dengan waspada. Chen Ping tanpa sadar mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya, matanya sedikit menyipit, seolah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. "Jangan terlalu gugup. Jika aku ingin membunuhmu, bukankah beberapa sinar cahaya ilahi itu akan mengenaimu? Aku di sini hanya untuk ngobrol denganmu," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Chen Ping masih tidak berani bersantai. Melihat Gu Tianchao yang pingsan, dia bertanya, "Apakah kamu punya dendam terhadap Sekte Liang Yi?" Chen Ping mengira lelaki tua itu adalah musuh Sekte Liang Yi, jadi dia mengambil tindakan terhadap Gu Tianchao. "Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah menaruh dendam pada siapapun," kata orang tua itu. Chen Ping, sebaliknya, melangkah mundur saat dia berbicara. Kekuatan lelaki tua di depannya memang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat memahaminya. Terutama teknik formasi dan rune barusan, Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menggambarnya. Tidak peduli siapa lelaki tua ini sekarang, Chen Ping akan kabur dulu. Orang tua itu sepertinya telah menyadari niat Chen Ping, dan dengan lambaian tangannya yang biasa, seluruh gunung langsung diselimuti oleh formasi, sepenuhnya menghalangi jalan keluar Chen Ping.